Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Fardila Putri dari Prodi Statistika Universitas Mula Warman, Samarinda. Di video kali ini aku akan mereview materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5, yaitu tentang topik dan kerangka karangan. Yang pertama ada topik. Topik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata topo yang berarti tempat. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang telah ditentukan atau dibatasi. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Selanjutnya ada sumber topik. Seorang penulis dapat menemukan topik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman pekerjaan atau profesi. Yang keempat, pelajaran di sekolah atau kuliah. Yang kelima, pendapat pribadi. Yang keenam, peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Yang ketujuh, ada masalah abadi. Kedelapan, kilasa biografi. Kesembilan, menjadi khusus. Dan kesepuluh, ada minat khalayak. Selanjutnya, dalam pembuatan topik ternyata ada batas-batasannya. Menurut Sabarti Ahdiya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan topik. Yang pertama, ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu atau profesi. Yang kedua, cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik. Yang keempat, bahannya mudah diperoleh. Dan yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak pula terlalu sempit. Selanjutnya ada kriteria topik yang baik. Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis. Yang kedua, topik harus sesuai dengan minat Anda. Yang ketiga, topik harus menarik minat pembaca. Yang keempat, topik harus dapat ditunjang dengan referensi lain. Yang kelima, cara membuat topik. Pertama, menurut tempat. Negara tertentu lebih khusus daripada dunia. Yang kedua, menurut waktu atau periode atau zaman. Yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat. Yang keempat, menurut pembagian bidang. Yang kelima, menurut aspek khusus umum. Dan yang keenam, menurut objek material dan objek formal. Selanjutnya ada kerangka karangan. Kerangka karangan sendiri merupakan rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan berfungsi untuk membantu penulis menggarap karangan agar menjadi logis dan teratur, serta memungkinkan penulis membedakan antara ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Selain fungsi tadi, kerangka karangan juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mempermudah pengarang menuliskan karangannya. Yang kedua, membantu pengarang menuliskan karangannya. Yang ketiga, memberi fokus atau arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, membantu pengarang mengatur dan menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya, juga menetapkan detail karangan. Yang kelima, sebagai miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari, ide, serta struktur suatu karangan. Selanjutnya ada pola penyusunan kerangka karangan. Yang pertama ada pola alamiah. Pola alamiah sendiri mengikuti keadaan alam yang berdimensi dari waktu. Yang pertama ada urutan ruang. Yang dimaksud dengan urutan adalah pola uraian yang menjabarkan keadaan suatu ruang seperti dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan seterusnya. Urutan ruang dipakai untuk mendeskripsikan suatu tempat atau ruang, umpamanya kantor, gedung, dan lain-lain. Yang kedua ada urutan waktu. Urutan waktu dipakai untuk menarasikan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian peristiwa. Contohnya kerangka sejarah yang menggunakan urutan waktu. Pola ini menggunakan pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia dan bergantung pada sudut pandang. Yang pertama ada urutan klimaks, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga urutan pemecahan masalah, dan yang keempat ada urutan umum khusus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.